Halo Sobat Tosan Aji, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Kutub Utara sampai Kutub Selatan. Wah, apa kabar ini? Lama kita tidak berjumpa Sobat, ada kurang lebih berapa Cud? 5 hari, 6 harian lah Sobat. Karena Alhamdulillah adanya kesibukan, antara lain yaitu apa Cud, kita kesibukan ya Cud. Nongkrong-nongkrong tengah-tengok, sama alhamdulillah banyak cucian keris juga berdatangan karena ya mungkin memasuki bulan suro, banyak yang nitip untuk menjamas pusakanya Sobat. Nah, gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja, lancar, dan yang terpenting adalah kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin ya robbal alamin. Oke Sobat, kemarin ketika saya menjamas sebuah keris, menemukan salah satu dapur yang akan saya review nih di depan saya. Keris saya siapa Cud? Mbah apa itu namanya Cud? Mbah Takiyem apa Nario apa siapa, lupa saya Sobat. Nanti mau diambil lusa. Nah Sobat semua, depan saya ini ada keris ngeri juga Cud, ya Cud, punya Mbah Nariem Cud ya, pijetan Sobat. Nah, keris pijetan ini adalah istilah yang dipakai untuk menyebut keris yang permukaan bilahnya terkesan lekukan-lekukan atau kayak polisi tidur lah, gini dia, gerenjul-gerenjul istilahnya Sobat. Dan ini menyerupai pijetan jari tangan. Nah, pada umumnya keris yang demikian ini dinamakan keris pijetan bagi istilahnya dalam Pulau Jawa, Sobat semua. Namun, ada juga istilah untuk keris ini yang disebut dengan keris picit, itu Sobat. Nah, istilah picit ini dipakai di daerah Riau, di kepulauan dan daratannya, di Semenanjung Malaya, di Sarawak, di Sabah, bahkan sampai dengan Brunei Darussalam. Mereka menyebut keris pijetan dengan keris picit. Nah, seperti apa kerisnya dan bagaimana ceritanya Sobat semua? Seperti biasa, bikin kopi tentunya. Jangan lupa aduk-aduk, jangan manis-manis, sakit gula ntar ya kan, bahaya. Kalau nggak suka kopi, biasa susu cap nona. Biar awet muda kita guys. Oke, tetap di channel saya. Halo Sobat semua, nikmatilah hidup Sobat. Selagi kayak picut pusing, banyak utang, tapi dia masih nikmati hidup Sobat semua. Oke Sobat semua, depan saya ada satu buah keris. Kebetulan kemarin ada yang nitip keris ke saya untuk dicuci. Kerisnya cukup unik. Kalau kita lihat begini, itu dia, wah. Tapi kalau lihat begini, dia lurus. Ini yang disebut dengan keris pijetan Sobat semua. Dia ada lekukan-lekukan. Oke Sobat semua, nah sekarang kita akan bahas keris ini menurut cerita, menurut naskah, dan juga menurut beberapa sumber yang saya dapat tentunya Sobat semua, tentang lekukan pada bilah yang menyerupai bekas pijetan ibu jari. Jadi begini dia. Nah, ini dia Sobat. Memang kadang-kadang sulit untuk dinalar atau dibuktikan secara ilmiah bahwa itu adalah benar-benar pijetan jari Sobat semua. Nah, Sobat semua, ada sebagian pecinta keris yang menduga bahwa bentuk seperti bekas pijetan tersebut terjadi karena permukaan paron itu istilahnya adalah landasan saat dia membuat seperti ini. Dia landasannya itu memang, dan palu yang digunakan itu tidak rata seperti itu Sobat. Atau mungkin ada yang diakibatkan oleh
perubahan tegangan besi karena faktor usia bilah atau suhu di dalam warangkanya atau di dalam kainnya dia yang sudah terlalu lama. Suhu itu tinggi, dari suhu ruangan juga berpengaruh. Hal ini menyebabkan adanya faktor eksternal yang dapat mempengaruhi atau mengakibatkan besi jadi ngulet atau istilahnya itu mulet kayak gitu sobat, dengan sendirinya. Namun dari sisi mereka yang memang menganut pemahaman esoteri, menyebutkan bahwasanya karena seorang empu pada zaman dulu adalah orang-orang yang memang dianggap itu adalah pinunjul atau memiliki kelebihan-kelebihan tertentu atau yang disebut dengan linuih kalau bahasa Jawanya ya sobat. Maka lebih banyak yang meyakini jika bekas pijetan yang berupa lekukan-lekukan ini merupakan hasil dari finishingnya, ibaratnya akhir-akhirnya itu dari laku spiritual yang dilakukan oleh sang empu dan memberikan kemantapan atas doa-doa yang dipanjatkan kepada Sang Maha Pencipta dengan menyertakan tanda fisik melalui pijetan jari jemari pribadi sang empu. Atau kalau zaman sekarang itu kalau kita membuat sesuatu kita kasih watermark atau trademark, misalkan picut bikin apa picut sendal, dikasih dia huruf P atau dikasih tanda-tanda tertentu bahwa menandakan itu adalah bikinan dia, seperti itu sobat. Nah, tanda fisik ini bisa dilihat dari sisi tajam, bila sisi tajam itu sebelah sini kiri dan kanan ini ya sobat ya. Nah, ini terdapat bekas seperti lekukan yang cukup luas kalau kita amati. Jadi bukan hanya di tengah dia lekuk-lekukannya, tapi sampai dengan sisi-sisi yang kanan dan kiri sisi tajamnya itu. Nah, maka jika ini sampai kanan kirinya dianggap dia luas bentuknya, menerjang garis pinggir ini lekukan juga, itu dianggap dan dipercaya bahwa keris ini adalah keris yang lebih ampuh seperti itu sobat. Oke sobat semua, sekarang kita membuka buku ensiklopedia karangan almarhum Bambang Harinuksmo tahun 2014-an kalau nggak salah, apa 2004 apa cenderung menuliskan. Nah ini sobat, yang disebut dengan sombro. Nah itu dihubung-hubungkan keris pijetan selalu dengan sombro seperti itu. Namun menurut bukunya beliau, keris sombro itu yang disebut dengan sombro bukanlah nama dari sebuah dapur keris, melainkan adalah dia nama seorang empu wanita dari kerajaan Pajajaran yang kemudian hijrah ke daerah timur atau bisa disebut saat ini ya daerah Tuban seperti itu sobat. Namun jika kita mau menggali lagi lebih dalam tentang informasi mengenai dapur keris yang satu ini, terutama yang bentuknya pijetan seperti ini, justru dapur seperti ini dituliskan dalam buku dapur yang lebih tua dari karangan-karangan saat ini sobat semua. Seperti salah satunya adalah pada Krawuh Empu yang ditulis ulang oleh Ngabei Wirapustaka. Ia adalah salah seorang abdi dalam mantri Radya Pustaka di Surakarta pada tahun 1914 sobat semua. Nah dalam buku Krawuh Empu ini sebenarnya keris-keris seperti ini ditulis juga sobat semua mengenai nama-nama dapur dan tombak yang pernah dibuat oleh era-era di zaman dahulu. Buku yang sebenarnya adalah peninggalan dari kakek Raden Atma Supana oleh Raden Karya Rutija, oleh Raden Ngabei Karya Rujita, dipersembahkan kepada Kanjeng Raden Adipati Sasra Diningrat keempat. Dalam Krawuh Empu
dalam buku Krawuh Empu tersebut dijelaskan di situ sobat, jika dapur Sombro memiliki ciri-ciri yang sama seperti yang telah dikenal oleh masyarakat perkrisan saat ini, yaitu dia memiliki ricikan antara lain benar, cedaknya tipis, tanpa gadik, ibaratnya, dan dia memiliki pijetan seperti itu. Atau dalam pemahaman umum, dapur Sombro adalah keris lurus dengan gadik polos tanpa sekar kacang, berukuran relatif pendek, kurang dari sejengkal. Kalau saya ukur sejengkal ya kurang dia dari sejengkal saya. Dia biasanya tipis dan bilahnya lebar. Selain itu, umumnya keris ini memakai gonjo yang menyatu dengan bilah atau yang disebut dengan iras, sobat semua. Nah, dalam dunia perkerisan sendiri, umumnya kita itu mengenal dua macam gender keris Sombro. Wih, gender bahasanya. Jadi apa aja sobat, kalau gender itu, kalau kita ngomong gender, ada slorok, ada blues ya sobat, yang ngeri. Tapi ini gender keris Sombro, wah ngeri. Gender apa genre itu ya. Genre itu wah, aliran dia, ngeri. Nah sobat, yang pertama sesuai dengan namanya adalah ya keris Sombro buatan empu wanita, yaitu Nyai Sombro. Dia adalah putra bungsu dari Empu Manca dari Kerajaan Pajajaran yang kemudian hijrah ke daerah timur Tuban. Nah, konon Empu Sombro tidak membutuhkan sebuah perapian untuk membuat keris, diterangkan di situ. Ia selalu memijit bakalan keris. Itulah kenapa salah satu ciri-ciri dari hasil karyanya selalu dihubungkan dengan lekukan yang seolah membekas pijetan jari, sobat semua. Mereka kebanyakan mempercayai, esoteri juga meyakini jika keris Sombro adalah keris tindih yang cukup ampuh. Ibaratnya dia menggantikan keris yang berdapur betok atau jalaka Buddha. Sedangkan, nah, genre yang kedua, Sombro versi kedua adalah Sombro dari bikinannya Empu Joko Suro. Nah, berbentuk mirip keris sajen dengan peksi berlubang. Kalau kita lihat di sini pastinya nggak berlubang sobat, tapi ketika saya amati lagi di sini seperti ada kayak mau melintir, tapi dia putus dan ada bekas sedikit kayak mau cangkang, tapi udah putus dia. Mungkin di sini dulunya berlubang karena korosi seperti itu. Jadi dia putus pas di lubangnya, pas di pelintirannya itu dia putus. Nah, keris sajen yang seperti ibaratnya keris yang seperti keris sajen dan peksinya berlubang yang konon dibuat sebagai bekal dari perjalanan saat Joko Suro ini masih remaja. Dia itu digambarkan dalam beberapa serat dan dalam beberapa catatan-catatan sejarah. Itu dia mencari ayahnya yang aslinya adalah Empu Pitrang alias Empu Supo, nama lainnya. Dibilang Empu Supo itu berarti kan Empu Supo Mandrangi, sobat semua. Alias lagi Pangeran Sedang Sedayu. Nah, kenapa alias? Karena zaman dulu ketika dia ke sebuah daerah hijrah, dia dianugerahi sebuah nama atau dia bisa mengganti nama juga di situ oleh beberapa kerajaan-kerajaan yang ada di eranya. Nah, si Joko Suro ini sebagai bekal perjalanan menuju ke Majapahit untuk menemui ayahnya tadi. Oke, sobat. Sekarang saya akan sedikit bercerita mengenai Joko Suro yang saya dapat dari beberapa sumber dan juga terutama dari serat-serat, juga tulisan-tulisan dari rekan-rekan semua. Di sini saya coba menjabarkan bahwasannya
Joko Suro itu dia lahir di Blambangan. Ibunya adalah putri bangsawan Adipati Blambangan. Nah, ketika menjelang remaja, si Joko Suro ini bertanya pada ibunya. Dia bertanya, siapakah dan di manakah ayahku, seperti itu. Kowe pernah takon iku putri mbokano kasih cut apa raja tahun rawamu ya kan. Nah, sang ibu, si ibunya dari Joko Suro ini mengatakan bahwasanya ayah Jakasura ini gini sobat, Jakasura, Joko Suro. Kalau orang Jawa itu A biasanya jadi O ya cut ya. Jadi Jakasuro, Joko Suro itu penyebutan istilahnya lisan orang Jawa lah istilahnya. Nah, ayahnya si Jakasura ini adalah Empu Pitrang, seperti itu kata sang ibu. Kemudian dia menjelaskan lagi bahwa ayahnya adalah seorang empu yang pernah mengabdi pada Kadipaten Blambangan di saat itu. Nah, sebelum Jakasura lahir, sang ayah harus kembali ke Majapahit. Saat berpamitan, Empu Pitrang ini berpesan agar anaknya kelak yang dikandung oleh istrinya tersebut nanti dikasih nama Joko Suro, seperti itu sobat, atau Jakasura atau Joko Sura, seperti itu sobat. Serta meninggalkan besi bahan pembuat keris. Nah, di saat dia pamitan, dia berpesan pada istrinya, dan kelak saat anak tersebut sudah dewasa, dia juga berpesan untuk menyusul ayahnya ke Majapahit. Oke sobat, sesudah mendengar penjelasan dari ibunya, Joko Suro lalu belajar membuat keris di usia mudanya. Ia banyak sekali membuat keris lurus dengan bentuk sederhana, mirip dengan keris sajen atau keris yang biasanya digunakan oleh para petani di masa itu untuk sesaji sawahnya. Karena di zaman itu mungkin ladang kita sangat luas, sumber ibaratnya pangan kita sangat luas, dan ada norma-norma yang memang harus selalu dijaga di masyarakat saat itu, yaitu dengan memberikan keris sajen pada setiap sawahnya agar dipercaya sawahnya itu akan jauh dari penyakit, jauh dari penyakit hama, sobat ya, atau jauh dari ibaratnya kalau sawah itu apa cut? Kena angin puting beliung ya rubuh ya cut ya, rubuh ketika ada angin seperti itu dan sebagainya sobat. Nah, oke sobat semua, keris itu dibawa setelah dibikin ya sobat ya. Lalu Joko Suro itu membawa keris-keris tersebut, hasil-hasilnya itu sebagai bekal perjalanan ke Majapahit agar lebih mudah membawanya. Keris yang ukurannya kurang dari sejengkal itu dikasih lubang sama Joko Suro di sini pada bagian ujung peksinya, biasanya dipelintir lalu sama dia dikasih sebuah lubang sebagai lubang dari jarum. Pada lubang itu kemudian dimasukkanlah tali. Nah, cara inilah menurut bahasa Jawa itu disebut dengan direntengi atau dicanteli keris-kerisnya itu pada direnteng. Renteng itu apa cut? Istilah renteng apa cut? Ya renteng-renteng ya banyak, dikalungin tali itu tadi sobat semua. Nah sobat, dalam bekal serenteng keris, Joko Suro berniat mencari ayahnya. Sepanjang perjalanan dari Blambangan ke Majapahit, ia banyak bertanya kepada petani yang dijumpainya dalam perjalanan ya sobat ya. Dia memberikan keris-keris tersebut sebagai hadiah ucapan terima kasih bagi mereka yang berbaik hati menunjukkan arah ke arah Majapahit, seperti itu dalam ceritanya sobat. Nah, selain itu keris-keris yang direntengi tersebut juga ditujukan untuk dibarter dengan makanan atau berbagai kebutuhan selama dalam perjalanan Joko Suro menuju ke Majapahit. Banyak sekali
cerita keris yang mengira bahwa hasil karya Empu Jokosuro hanyalah berupa keris yang berdapur sederhana seperti keris sajen, sobat. Ada pula keris lain dalam serat yang berjudul apa itu, lupa aku jadinya. Serat itu judulnya adalah Cariyosipun para empu ing tanah Jawi. Serat itu berbentuk tembang sinom, sobat. Nah, dituliskannya seperti ini. Jokosura denya karya tosan pirang-pirang dacin den kepel dajia satunggal sawur sira dadi siji. Kinarya tanpa keni dapur lameng kirang patut nanging sepuhe dilat. Tan lami tumuli dadi sampun kunjuk marang Sang Sri Brawijaya, seperti itu. Lalu los apa ya, los jadinya was dadi deria karya ingaturaken pribadi prapteng nagari Majalengka kendel paregolan Jawi yun lebet den yun lebet den at ngani dening wadya kang atuguk laku ing manah Jokosura Nurya Bali. Seperti itu, sobat, bunyi dari tembang sinomnya. Nah, kalau kita terjemahkan secara bebas, itu salah satu masih panjang, sobat, tembangnya. Tapi kadang-kadang saya kalau ngomongnya itu ribet-ribet, lidah ya, bahasa apa ya, bahasa zaman dulu, Jawa Kromo, sobat. Nah, kurang lebihnya ketika kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, tembang itu diartikan adalah Jokosuro membuat sebuah karya, seperti itu, sobat, terbuat dari besi beberapa dacin. Dacin itu adalah satu dacin saat ini adalah 10 kati atau sama dengan 61,761 kilogram. Nah, keris ini dipijit-pijit menjadi satu bagian sama si Jokosuro itu. Jadilah sebuah pedang berdapur lameng. Nah, ini terjemahannya dari serat tadi ya, sobat. Meskipun bentuknya kurang luas, namun disepuh, dijilat menggunakan lidah. Tidak lama ia pun menghadap Sang Sri Brawijaya yang saat itu adalah raja dari Majapahit, ya, sobat ya. Oke, lanjutnya terjemahannya adalah mungkin sudah nasibnya sesampai pintu gerbang Keraton Majapahit, ia malah dihalang-halangi oleh prajurit jaga. Hal tersebut membuat hati Jokosuro jengkel. Pedang buatannya itu pun ditinggalkan begitu saja di pintu gerbang. Nah, prajurit menghadap Prabu Brawijaya, ia mengatakan ada rakyat jelata ingin menghadap dan mengaku-ngaku putra dari Pangeran Sedayu. Prajurit terpaksa menghadang-hadanginya. Segera Prabu Brawijaya pergi ke pintu gerbang. Ingin tahu siapa gerangan. Sang Prabu kaget melihat ada pedang tertinggal. Kemudian memeriksa dengan teliti pedang yang ditinggalkan Jakasura di pintu gerbang tadi. Prabu Brawijaya penasaran mengenai kehebatan pedang buatan Jakasura. Apakah sanggup memotong besi? Kemudian dicobalah pada pintu gerbang.
Sekali tebas langsung putus tanpa harus diulang 2 kali. Membuat ngeri setiap orang yang melihat pedang buatan Jakasura. Tajam dan ampuh tak terkira. Itulah istilahnya terjemahan daripada serat Sinom tadi, sobat semua. Nah, kemudian oleh Sri Brawijaya, pedang itu diberi nama Kiai Lawang, sobat semua, karena dia bisa menebas sebuah gapura. Gapura itu pintu masuk besar, kalau orang Jawa bilangnya lawang, seperti pintu. Nah, dikasih namalah Kiai Lawang. Kembali, Kiai bukanlah orang yang suka ceramah. Di sini bukan yang dimaksud dengan orang yang suka ceramah atau ustadz dan lain-lain. Namun Kiai ini adalah ada perbedaan kata memakai H. Jadi Kiai adalah istilahnya kalau orang Jawa bilang itu dalam dunia Tosan Aji adalah pembawa pesan. Pesan kemana? Pesan tuntunan hidup, bermunajat kepada Tuhan, mendapatkan ilham dan menyampaikan pesan kepada yang lainnya. Seperti itu, sobat semua. Nah, tidak hanya itu. Dalam kisah-kisah selanjutnya, Jakasura akhirnya diakui sebagai anak dari Empu Supo dengan ujian berat, yakni harus membuat keris berdapur Mangkurat. Nah, hal ini menegaskan jika Jakasura adalah betul-betul seorang empu yang pinujul dan tidak hanya sekedar bisa membuat keris lempengan yang renteng-rentengi tadi, sobat semua. Nah, itulah sepenggal cerita yang saya ambil dari berbagai macam sumber, dari serat-serat, dari tulisan rekan-rekan yang lebih senior mengenai tentang keris yang berdapur. Banyak orang ngomong itu adalah sombro, sedangkan sombro itu tadi menurut versinya ada 2 macam, ada buatan dan sebetulnya juga sombro itu bukan nama dari dapur keris ya, sobat, melainkan sombro itu adalah nama dari seorang empu wanita dari Pajajaran yang bernama Nyai Sombro. Tapi mengenai keris dengan pijetan, kembali tadi ada 2 versi pembuatnya, yaitu Nyi Sombro dan Jakasura. Seperti itu, sobat semua. Oke, sobat semua, saya rasa cukup sekian pembahasan saya mengenai keris yang berlekuk-lekuk atau apa itu istilahnya? Ya, gerinjul-gerinjul istilahnya. Kalau diraba ya tetap gerinjul-gerinjul dia. Oke, sobat, terima kasih banyak. Saya ucapkan yang selalu setia menonton saya ngomong seperti ini, koar-koar, nggak jelas, ceramah nggak jelas. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan, atas apresiasinya semua. Sekali lagi saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Mari kita sama-sama belajar mengenal sejarah bangsa kita yang disebut ya bangsa Nusantara yang sangat megah dulunya, sobat. Kita belajar nguri-nguri, sama-sama kita belajar melestarikan, menjaga, terutama dalam sisi Tosan Aji atau yang disebut dengan pusaka, bisa keris, tombak, pedang di masa lalu. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Nah, seperti itu, sobat. Kalau bukan kita yang mendalami pemahamannya, siapa lagi? Sampai kapan bangsa kita selalu terseret akan mengkambing hitamkan sebuah budaya? Oke, sobat semua, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali lagi. Salam Rahayu, salam budaya.